Shalom, selamat pagi Jemaat Kudus dan Roh Kudus. Karena sudah di waktunya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Bapa dalam sorga, dalam Putramu yang dikasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan yang baru setiap pagi, yang Kau anugerahkan buat kami Tuhan. Setelah kami nikmati Tuhan hari demi hari Tuhan, dan kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu Roh Kudus ada di tengah kami Tuhan. Urapi semua anak-anak-Mu yang milik Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Beberapa bulan gak ketemu, rasanya kangen banget gitu ya. Kangen ya berkumpul kembali, kangen ke rumah Tuhan. Banyak hal yang pengen disampaikan. Meskipun bisa memang sendiri, ya kan, pribadi-pribadi, tapi ada yang beda pasti. Saya bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali. Mari kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita saat
Menikmati kasih
mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kami terlalu mengagumi-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih karena Kau baik. Sepanjang minggu dalam setiap aktivitas kami sampai pada minggu ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini kembali. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami bertemu dalam kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mulaikan ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat-Mu hadir di tempat ini. Kami serahkan hamba-Mu yang setia melayani Tuhan, bagi hamba-Mu worship leader, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, persatukan hati kami, biar kami melayani-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, semuanya kami kembalikan kepada Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya mau lihat senyumnya cuma pakai masker semuanya. Oke, kita senyum di balik masker ya. Tetap bersuka cita, amin. Mari kita masuk ke pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Datanglah dan We'll be
Udah kesaksian gitu kan? Nggak ada. Baiklah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saat
mengucap syukur ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Buat setiap perlindungan, buat setiap kesehatan, buat setiap berkat yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh ya Tuhan kembali berkumpul ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat setiap para jemaat ya Tuhan yang menyaksikan secara online ya Tuhan. Kau berkati dengan berkat dan kuasa yang sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bicaralah pada siang hari ini ya Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan melalui hamba ya Tuhan. Pakai hamba ya Tuhan dengan biarlah kuasa-Mu turun ya Tuhan atas bibir lidah hamba. Biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa biarlah pada siang hari ini roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom juga buat saudara-saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan. Ya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap percaya Yesus. Amin. Nah saudara, langsung aja kita lihat firman Tuhan di Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1. Kalau perikopnya enggak ada ya. Kita lihat dulu ya. Yohanes 5 ayat 1 perikopnya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada hari itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin saudara sudah sering dengar firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan ini kembali hari ini mengingatkan kita apa? Mujizat itu masih ada. Amin. Nah kita lihat di ayat yang kelima, coba kembali ke ayat kelima. Nah saudara, di sini situasinya, ceritanya ada sebuah kolam, ya. Sebuah kolam yang mujizat itu bukan di kolamnya, ya. Mujizat itu turun, kolam itu penuh kuasa ketika ada malaikat yang turun menggoncangkan kolam itu. Nah saudara, di sini ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit, ya, itu cukup lama. 38 menanti-nantikan sesuatu harapan, mungkin janji Tuhan, ya. Yang ayat ke-6. Nah, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu, ya, Yesus tahu nggak? Yesus tahu
Yesus tahu dia udah berbaring lama, ya kan? Karena ia tahu bahwa ia telah dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tahu setiap masalah kita, saudara. Amin. Mungkin ada yang udah lama minta jodoh, ya, minta jodoh belum dapat, ya. Aduh Tuhan, udah bosen, ketawa-ketawanya juga ketawa, senyum-senyumnya juga senyum-senyumnya beda gitu ya. Sama ini sedikit pengharapan dapat boleh enggak boleh, ada yang berpengharapan penuh, ada yang masih, kalau masih berpengharapannya masih 1-2 tahun, masih semangat ya. Tapi kalau udah 10, 20, 30 tahun yang firman Tuhan bilang 38 tahun, apa saudara masih semangat? Semangat. Luar biasa. Ya. Selain jodoh, sakit. Ada orang yang sakit, lama-lama bisa semangatnya hilang, ya kan? Nah, kalau kita lihat, kok lucu ya? Kok kenapa Yesus nanya? Yesus kan nggak tahu. Kenapa dia nanya? Maukah engkau sembuh? Itu sama aja kalau kita nanyain orang, kita melihat nih, habis orang jalan capek, kepanasan, ya, kita nanya, Pak, saya punya minum seger, mau nggak, gitu ya. Mau nggak kira-kira? Mau, ya. Atau orang kita tanya, dia lapar, kita tanya, Pak, ada makanan, ada berkat, mau makan? Mau. Ada orang kelihatannya lesu, lecak tampangnya, gitu ya. Kayaknya banyak utang, kalau ditanyain, mau nggak? Mau, ya. Nah, tapi lucu, Tuhan Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Sedangkan kondisinya Yesus tahu. Kenapa bisa begitu? Apa maksud Tuhan? Kita lihat di ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Aduh, di Tuhan nih katanya, tidak ada orang. Dia tahu loh itu Tuhan, ya. Dia tahu itu Tuhan. Tidak ada nih orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Namanya orang sakit, orang yang sakit lumpuh sama orang yang cuma ada panok, itu larinya beda, saudara, ya kan? Untuk sampai ke satu tempat itu beda. Setiap penyakit beda-beda jaraknya, jarak tempuhnya, ya. Nah, seperti orang bicara, kenapa sekarang harus pakai masker? Kemarin ini saya dengar ada percakapan seorang dokter, dia bilang kalau orang bicara itu kekuatannya nyampe bisa sekitar 1 meter atau 2 meter maksimal. Kalau dia menggebu-gebu bisa 2 meter. Tapi kalau seorang penyanyi gitu ya, bisa sampai 3 meter. Itu kencang, 3 meter lumayan ya, jaraknya jauh juga. Nah, makanya kenapa kita harus ada physical distancing 1,5 meter atau ya mungkin maksimal minimum 1 meter gitu ya. Nah, nanti juga mulai mall, saya udah dapat WA mulai besok masuk mall harus scan dulu barcode, dari situ nanti bisa ketahuan. Kalau udah 50% kita harus tunggu di depan gitu ya. Wah, di daerah rumah saya udah ketahuan seperti itu, udah ada barcode-nya semua. Jadi sebelum masuk di scan dulu, kita dapat udah penuh, udah 50%. Jadi kita nggak boleh masuk, tunggu dulu di depan. Sampai tunggu ada orang keluar, di scan barcode-nya berkurang, baru kita bisa masuk. Nah, itu untuk jaga jarak. Nah, begitu juga dengan orang yang sakit, kecepatan dia beda. Ya, orang ini sakit lumpuh, nggak bisa jalan. Makanya waktu air itu malaikat turun ke kolam Bethesda itu, orang udah pada lari, ya apalagi yang sakitnya cuma panas, batuk atau segala macam, bisa nyemplung duluan. Kalau dia hampir sulit. Saya waktu baca firman Tuhan ini, waktu merenungkan firman ini, saya ngebayangin loh, di semua di tempat itu yang penuh banget gitu ya. Ini bapak udah 38 tahun, mungkin udah bikin tenda di situ, ya kan? Udah ada tempat masak sendiri apa segala macam. Orang dia rela pulang nggak? Enggak. Ya. Kecuali dibilangin kayak orang berobat, klinik buka jam 7. Ya. Di sini kan ada Pak Dokter, ya. Kalau klinik dok jam 7 buka. Ada nggak yang datang jam 5? Kalau bukanya jam 7, ya. Ada juga. Ngapain?
Nunggu. Itu juga loh, termasuk cuma orang Indonesia jual ya, yang kalau ngantri apa-apa itu rela loh sampai panjang banget gitu ya. Itu di luar itu jarang. Tapi kalau ngantri-ngantri ya. Tapi menurut saya, kalau saya sih ya, kalau bukanya jam 7 ngantri jam 5 ngapain gitu. Nah tapi orang ini nggak akan pulang. Karena apa? Nggak ada jamnya. Malaikat tuh nggak punya jam, nggak ada jam praktek. Jam 7 saya turun, jam 11 saya turun, jam sekian saya turun. Dia turun aja gitu ya. Atau mungkin lagi main-main, ada waktunya, ayo bisa turun ke bawah. Itu semua orang ngumpul padat banget di situ. Saya pernah ngantar mama saya ke beberapa tempat waktu dia sakit, ya, sampai ke Bogor, kemana, Ciu, ke Cibubur, apa, udah pernah saya lakuin gitu ya. Dan setiap tempat tuh rata-rata penuh. Nah begitu juga pasti tempat ini gratis loh, ya kan? Kita sih nggak tulis, nggak suruh bayar tiket, nggak harus bayar. Apalagi setiap orang yang berobat aja, nggak hari itu juga sembuh. Orang mau datang, antri. Apalagi ini yang sekali jebur langsung sembuh. Tentu orang berebutan. Nah sekarang masalahnya, kenapa Tuhan bilang maukah engkau sembuh? Ternyata jawabannya ada di sini, saudara. Orang itu menjawab kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Artinya apa? Dia udah mulai patah harapan. Ya. Berapa banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang berdoa sama Tuhan, minta jodoh, minta anak, minta pemulihan ekonomi, minta apa lagi ya? Minta hubungan keluarga, atau yang mau rumah, mau mobil, apa aja. Udah bertahun-tahun. Saya pernah ketemu teman komsel saya, dia cerita. Ada orang sebetulnya ada orang nanya, belum dapat jodoh, dia itu udah belum dapat jodoh, seorang wanita. Dia bilang, ada teman nanya, kamu harus doa, tampangnya beda, gitu ya. Sedikit sewot dia, ya. Istilahnya, lu nggak usah ajarin, ya. Lu belum ajarin, lu belum ngomong. Gua udah bertahun-tahun lalu, gua tuh berdoa dari jam sekian, dari duduk sampai berlutut sampai apa dia udah coba. Makanya saya di situ saya bilang, saya juga mau menengahi, iya, bukannya orang belum berdoa, gitu ya. Kalau kamu bilang suruh ngajarin orang berdoa, kita orang Kristen itu yang percaya Yesus pasti udah berdoa, amin. Setiap saudara dan saya punya apa-apa pasti berdoa. Tapi seberapa besar kekuatan kita, ya, seberapa besar kepercayaan kita, seberapa lama kita bisa lakukan itu terus secara kontinu. Orang ini Alkitab tulis 38 tahun. Saya nggak bisa ngebayangin 38 tahun itu cukup lama, ya. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita, jangan tenggelamkan harapan. Sebab apa? Mujizat masih ada. Yesus itu masih ada. Selama Yesus masih ada, mujizat pasti masih ada. Ya. Dia kembali mau ingatkan, dia mau bangkitkan harapan orang ini. Maukah engkau sembuh? Dia mau ingetin lagi, tujuan kamu sembuh. Tapi orang ini gak langsung bilang, ya saya mau sembuh. Dia malah cerita dulu ngalamin itu, ya. Wah udah lama loh Tuhan gak tahu. Saya ini udah sakit lama. Waktu malaikat turun ke kolam, saya pasti telat datang ke situ. Ingat ya, caranya Tuhan sama waktunya Tuhan beda dengan cara kita sama waktunya kita. Kalau caranya orang ini, dia kan terpaku sama apa yang dia lihat, ya. Dia lihat orang terjun ke kolam itu sembuh, jadi pola pikirnya udah terbentuk. Setiap orang yang ke kolam itu sembuh, dia lihat tuh setiap hari, setiap saat. Alkitab nggak tulis satu hari berapa kali, ya. Kalau ini satu hari berapa kesembuhan, sebulan berapa kesembuhan, setahun berapa kesembuhan. Tapi saya percaya dia udah lihat ratusan bahkan ribuan kali orang sembuh. Dia caranya seperti itu maunya. Waktunya ya cepat, waktunya juga cepat, ya kan?
Tapi cara Tuhan itu beda. Waktunya juga beda. Makanya ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Beda waktunya Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Nah, setiap orang yang sudah mengalami sesuatu yang lama nggak dapat, itu bisa putus asa. Ada sebuah percobaan, ya, mungkin saudara pernah baca atau pernah dengar juga. Seekor anjing, ya, seekor anjing yang diikat, terus yang dikasih makan 1 hari, lapar kan? Nah, terus besokannya dikasih makan sama majikannya. Dikasih makan, apa yang terjadi? Dia pasti nyamperin makanan itu, benar ya? Tapi majikannya sengaja, anjingnya cuma sampai misalkan sebatas ini, makanannya kira-kira 1,5 meter lah, ya. Dan itu nggak bakal sampai. Dia kasih seperti itu, anjingnya semangat kan? Awal-awal semangat kan? Semangat tuh, ya. Awal-awal wah, anjingnya semangat terus mengambil terus itu makanan. Karena apa? Perutnya lapar. Lama-lama dia nggak bisa. Sampai siang dia coba lagi, sore dia coba lagi, bahkan sampai luka di lehernya. Dia coba. Akhirnya di satu titik dia akan putus asa. Ya. Besokannya dikasih lagi, dia udah coba lagi, nggak bisa. Frekuensinya pasti beda. Kalau hari pertama dia mencoba 10 kali, hari kedua mungkin dia mencoba cuma 3 atau berapa kali. Lama-lama makin turun. Perut walaupun lapar, dia mau makan nggak bisa. Lama-lama otak ini terpola, makanan itu membuat saya menimbulkan rasa sakit. Nah, begitu juga setiap orang, saudara. Waktu setiap orang ya datang ke gereja dengan sejuta harapan, ya pengen dapat jodoh lah, ya pengen dapat jodoh, ya. 5 orang pria atau wanita boleh datang ke gereja yang sama, harapan yang sama, gitu ya. Dia lihat tuh gereja banyak sekali wanitanya bening-bening, gitu ya. Dia datang ke gereja dan begitu hari pertama udah ngetek-ngetek yang itu ya. Nah, udah pagi nih, udah 5 dapat, ya. Dia doa, pendetanya bilang berdoalah, maka mintalah sama Tuhan, maka engkau akan menerima. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Wah, dia doa, dia ketuk pintu Tuhan setiap hari, setiap malam. Setelah setengah tahun, ya, dari yang 5 orang ini, yang satu, yang katanya temennya itu udah nikah. Lama-lama stres nggak ngeliatinnya. Yang belum nikah lama-lama stres. Dia bilang, wah, aduh, expired ini, katanya. Aduh, expired nih. Ya. Lihat dia tanggal expired berapa ya? Belum, masih gitu ya. Tapi lama-lama otak itu ada polanya. Lama-lama pikirannya apa? Seperti orang ini. Gitu. Itu kolam cuma untuk orang lain, bukan untuk saya. Ya kan? Wanita-wanita cantik atau cowok-cowok ganteng itu cuma untuk orang lain atau teman-teman saya, bukan untuk saya. Lama-lama terpola seperti itu. Waktu ada orang kesaksian, orang lagi mau beli rumah, doa terus satu keluarga, ya. Tapi nggak kunjung, tiba-tiba rumah itu nggak dapat, nggak ada tanda-tandanya. Sementara orang kasih kesaksian, dia beli mobil baru, beli pesawat, beli apartemen, beli rumah, kayaknya hampir semua tuh dapat, tinggal buat uang belum. Begitu juga dengan gereja, saudara. Kurang lebih setahun lalu Tuhan pernah bilang saya pindah gereja yang besar. Jujur di dalam hati saya tertekan, saudara. Kapan ya Tuhan ya? Lihat kalender, lihat berganti bulan, berganti ini. Sementara ya di beberapa gereja di sekeliling atau di apa yang pernah saya lihat udah besar, udah beli lagi gedung lagi, beli tanah lagi. Yang menurut kita udah besar aja, yang gede lagi lebih gede. Kapan ya Tuhan? Ini bukan buat kita, ya, bukan buat kita. Apa nggak stres? Stres, saudara. Selama ini kita berdua setiap kali ya, kita kalau ngeliat bisnis orang tuh ya, gila ya, dia bisnisnya gede. Sampai ada satu orang
ya, istri saya ngajak dia satu bisnis. Dia ngeliat bisnisnya nggak gede, saudara. Bisnis kita memang kita juga bingung loh, ya. Makanya itu dia yang saya bilang, terolah otak ini, ya sepertinya buat kita biasanya kecil-kecil aja, gitu ya. Berkat jalan terus, tapi ada batasnya kayaknya gitu istilahnya. Belum sampai kalau orang-orang yang ini orang biasa dapat duit ini, bisa dapat ininya gede setiap bulan, jual satu barang aja, udah istirahat bisa. Disuruhlah tipe bisnis kayak kita, ya, yang door to door, harus ngerayu orang, harus bicara sepanjang lebar, gitu ya, bukan bohong, gitu ya. Kita bicara, kita nego, kita ngelobi sampai goal, dan hasilnya nggak sebanyak yang dia punya. Makanya akhirnya lama-lama dia mundur. Saya bilang sama istri saya, gimana dia kabarnya? Enggak, kayaknya mundur, gitu ya. Nah, itu orang biasanya dapatnya gede, jual satu barang gede. Nah, tiba-tiba tahun lalu juga waktu Tuhan bicara soal gereja, Tuhan bilang, kamu harus berani lihat sesuatu yang besar. Itu saya baru ingat lagi kemarin, saudara. Kenapa saya ingat lagi? Beberapa hari lalu, ya, ada orang nawarin satu kerjasama lah. Saya jadi mediator, gitu ya, gitu aja. Eva jadi mediator. Ini bisnis gede, saudara. Ya, yang selama ini nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya mimpi, nggak pernah saya ini. Begitu ditawarin ini, saudara, ya, dua-duaan stres, gitu ya. Gimana nih ya? Malam-malam stres bingung. Saya bilang, aduh puji Tuhan, untung masih ingat Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kalau ini memang buat kita, Tuhan kasih lancar lah. Tapi kalau enggak, biar kita dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Bukan kehendak saya yang jadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu akan tenang, saudara. Ya, awal mulanya kita, nggak maju deh kayaknya ini, nggak usah ikutan, nggak usah maju. Ya, soalnya jujur aja, ini angka ngelihat juga, mimpi juga belum pernah. Itu angkanya. Nah akhirnya, penasaran kan, pengen tahu dapat apa enggak? Ya, nah. Belum, saudara, ya, masih proses. Ya saya sih berserah sama Tuhan. Saya bilang kalau memang ini rencana Tuhan. Setelah itu kita berdua nggak stres lagi. Plong sih. Kemarin ketemuan sama orang bisnisnya, oke lah kita ketemu ya sama ini pejabat apa, ada ini bisnisnya sama pejabat yang satu. Nah itu cuek aja. Ya udah, saya belajar setidaknya, saudara, tidak membatasi diri saya. Waktu saya cari firman Tuhan ini, ya, saya ingat juga ya, firman Tuhan ini memang Tuhan tuh baik loh. Emang selalu firman Tuhan itu bukannya buat orang, saudara. Ya, buat para pengkhotbah itu dapat berkat duluan, ditegurnya duluan lewat firman Tuhan. Tuhan mau ingatkan, nih firman Tuhannya. Nah akhirnya kita jalanin. Mohon doanya ya saudara, biar semuanya lolos gitu. Nah ternyata bisnis jual kacang sama jual sesuatu yang besar itu beda, ya. Butuh proses panjang. Ya udah, saya jalanin. Sama kayak seperti orang ini. Waktu awalnya saya nggak percaya lagi loh. Saya bilang, aduh, ini kita punya apa bukan ya? Biasanya datanya nggak segede gini. Biasanya oke aja, yang kecil tapi simpel. Ya, cepat masukin kantong blok gitu ya. Nah kalau ini aduh, ya repot juga. Kita keluar capek ngurusin ini. Ya kita ikutin aja. Sama, kita ketemu rekan bisnis juga gitu, dia anak Tuhan juga. Dia bilang, ya udah kita ikutin aja, katanya. Begitu juga dengan saudara semua, saudara. Apa yang sudah saudara hampir pendam harapan saudara, ingat loh, nothing is impossible. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aduh ini saya ingat terus ya. Sambil saya sebelum ini saya doa lagi, aduh Tuhan, bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau buat saya itu mustahil, Tuhan, benar. Karena belum pernah, gitu ya, ngelihat belum pernah, angkanya juga belum pernah ngelihat segitu, ininya juga, tapi bahayanya juga gede. Ya. Tapi saya percaya kalau jalan Tuhan pasti bantu. Begitu juga dengan saudara semua, jangan pernah takut. Ya.
Jangan pernah kubur semua harapan saudara, mimpi-mimpi saudara. Sebab firman Tuhan hari ini Tuhan mau bilang, maukah engkau sembuh? Yang punya mau jodoh, maukah engkau mendamping hidup? Yang mau rumah baru, maukah engkau semua rumah? Yang mau pemulihan dalam keluarga, maukah pemulihan atas keluargamu? Maukah kesembuhan yang kau terima? Respon itu dengan baik. Bapak ini ya, orang ini sewaktu awalnya dia nggak percaya, ya, dia nggak bisa. Tapi apa yang kita lihat yang ayat berikut, ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi memang ada kuasa yang Tuhan berikan, tapi ada bagian yang harus kita jalankan. Ya. Jadi buat mujizat itu sampai bisa kita terima, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kata Tuhan, bangunlah. Jadi juga di situ masih ada perlu iman, saudara. Waktu kita orang lumpuh, kalau kita suruh bangun, orang lumpuh itu bilang, kayaknya nggak mungkin. 38 tahun 38 tahun dia nggak bisa bangun, nggak bisa terima kesembuhan. Tiba-tiba ada orang yang bilang, bangunlah, angkatlah tilam dan berjalanlah. Tapi dia lakukan itu juga. Ketika dia lakukan itu, ketika saudara dan saya lakukan apa yang Tuhan perintah, ketika saudara dan saya lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, apa yang terjadi? Bapak yang bisa bangkit, bangun, dan juga dia berjalan. Ya kan? Pada saat itu juga, nggak besok, nggak lusa, nggak kapan lagi, sembuhlah orang itu. Lalu yang mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Ya kan? Tuhan bilang, bangunlah, angkat tilam, buang jauh-jauh tuh. Tuh tilam udah 38 tahun, udah bangunnya bukan rumah, mereka aku tahu. Ya, mungkin dia seperti itu. Jangan ngotor-ngotorin tempat, bawa dan buang jauh-jauh. Walaupun kelihatan mudah, saudara. Kalau betul orang sehat mah gampang. Jangankan bangun Tuhan, dompet saya bisa. Tapi buat orang sakit, buat orang yang sudah hampir mati mimpinya itu hampir mustahil, saudara. Sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, seberapa besar pun mimpimu jangan pernah dikubur. Sehingga ketika Yesus datang kepada saudara dan saya, dia mengatakan, maukah engkau dipulihkan? Itulah saatnya, saudara. Itu saatnya. Saudara bisa bayangkan kalau si bapak ini ya orang itu dia lewatin, dia nggak bangun, apa bisa ada kemungkinan kedua? Cuma Tuhan yang tahu kemungkinan kedua itu bisa datang atau enggak. Tapi satu hal yang pasti, ya, seperti yang tadi saya katakan, anjing dia lama-lama dia akan merasa pahit sama makanan itu. Karena apa? Makanan itu buat rasa sakit di leher saya. Sampai satu hari tiba-tiba pemiliknya, majikannya keluar, dia kasih makanan lagi, tapi waktu dikasih dekat, itu anjing tidak akan bergerak. Karena apa? Pola pikirnya ini sudah terbentuk, udah beku. Dia begitu dan makanan udah, itu menyakitkan diri saya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Siang hari ini, jangan seperti anjing ini, saudara. Jangan pernah kubur apa yang mau Tuhan berikan. Lakukan bagian kita. Seperti orang ini, 38 tahun dia nggak pernah melihat mujizat di dalam hidup dia, tapi dia melihat mujizat terjadi sama orang lain. Mungkin saat ini ada yang berpikir mujizat itu cuma untuk orang lain, bukan untuk saya. Enggak, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Tergantung seberapa besar kita mau bangkit, kita mau bangun, katakan yes Tuhan, ini saatnya saya. Sewaktu Tuhan katakan itu, lakukan. Jangan seperti anjing itu dia diam. Karena apa? Dia mati rasanya. Biarinlah, saya lebih baik mati aja. Karena kalau saya maju lagi pasti nggak dapat, leher saya makin berdarah, makin sakit. Padahal dia nggak tahu majikannya itu nggak kasih sesuai dengan jangkauannya dia. Begitu juga dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mau berikan saudara dan saya sesuatu yang bisa kita terima, saudara. Jangan pernah kubur segala sesuatunya. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tiba waktunya ya Tuhan buat kami ya Tuhan. Waktu kami
cara kami gak sama dengan cara dan waktu-Mu ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya sampai hari ini, mujizat-Mu tetap ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, seberapa besar yang ada di depan kami ya Tuhan, halangan apapun itu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Sebab kami percaya Allah kami lebih besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, mulai hari ini ya Tuhan, iman setiap kami ya Tuhan kembali ya Tuhan, bergelora, bertumbuh, dan semakin percaya ya Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan setiap kami ya Tuhan, akan kembali membangkitkan harapan-harapan kami ya Tuhan, yang mungkin sudah hampir kami kubur ya Tuhan. Tapi biarlah pada siang hari ini hamba berdoa ya Tuhan, biar iman setiap kami itu ya Tuhan mulai tumbuh kembali ya Tuhan, mulai percaya Yesus itu sungguh ada, mujizat itu sungguh ada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bagi yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terus memberkati. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Yang bertugas saya persilakan ke depan. Sebelum semua kami berdiri, kita mengangkat persembahan kita ya Tuhan. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. 3, 2, 1. Dengan hati bersyukur kami angkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan digunakan untuk memperluas kerajaan ini. Dan kiranya Bapa sumber segala akan membuka sumber-sumber hasil dan memberikan keberkatan, hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk membawa kekayaan dan menjadikan agama Tuhan dan menjadi alat untuk melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Gembala memimpin kita dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan dalam iman kami Tuhan, dan melakukan kami untuk melakukan firman Tuhan, dan membuka mata hati kami untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar persembahan ini boleh menjadi berkat dan dipergunakan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai menerima persembahan kita berbeda. Aku ingin selalu menyanyi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah
Saya undang semua yang makin berdiri. Sungguh Kau baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhan, mujizat-Mu tetap berlaku Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang penolong, Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah pada hari-hari ke depan Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Biar semua anak-anak Tuhan dilindungi, dijauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala yang jahat, dan Tuhan jauhkan dari segala virus-virus, terutama virus corona ini Tuhan. Biar semua anak Tuhan hidup dalam kesehatan yang baik dan panjang umur menyertai hidup mereka Tuhan. Berkati semua anak Tuhan, jikalau ada yang kurang Tuhan berkati, jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan hiburkan jikalau ada yang susah. Kau berikan pertolongan jikalau ada yang dalam masalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, kuasa Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kita katakan. Amin. Tuhan